Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel Dimasam akan menayangkan perjalanan yang seru, yang aduhai, pemandangan hijau, mantap pokoknya. Kita ke arah Jember, Banyuwangi, dari Jember ke Banyuwangi. Jadi simak terus ya perjalanan saya. Untuk para sahabat, para dulur semuanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Ini Pantura ya, termasuk Pantura, pantai utara Laut Jawa. Otomatis kan mobil-mobilnya, kendaraannya yang di jalan itu kan besar-besar. Jadi ya kita ngimbangi, kita nggak terlalu lambat juga nggak terlalu cepat, kita ngimbangi. Agar apa? Ya agar kita nggak tersenggol sama kendaraan lain gitu. Sambil ngopi dulu ya guys. Nikmatnya luar biasa guys. Saya tuh terbiasa dinas luar kota ataupun nyales luar kota. Dulu waktu saya di bahan bangunan juga luar kota juga, Banyuwangi juga. Di tahun berapa itu ya? Di tahun 2005 kalau nggak salah, itu sudah luar kota, sudah Banyuwangian. Jadi seminggu Banyuwangi, seminggu lagi minggu depannya itu ke Kediri. Waktu itu tahun 2005 ya, 2005 yang saya bilang. Sambil ngopi sambil ngotot lur, biar nyantai dan semakin nyantai. Mohon maaf ini saya bersila ya, karena memang kalau saya ngopi itu sambil bersila, kalau nggak sambil bersila nggak enak. Nyampe mana tadi? Oh iya, nyampe bahan bangunan. Waktu itu saya di bidang bahan bangunan kaca di 2005 sampai 2007. Jalannya ke Banyuwangi juga sampai mentok area Muncar ya. Waktu itu sampai mentok area Muncar. Terus setelah di bahan bangunan itu, setelah sekian tahun, 3 tahun, customer banyak yang kenal, banyak yang akrab istilahnya. Customer kaca waktu itu antara lain ada yang bikin almini gitu ya, bikin almini, rak almini, terus kusen almini, sama distributor kaca almini ke kontraktor, ke arsitek, ke project juga, sempet ke project juga gitu ya.
Nah, dari situ awal mula saya keluar kota itu saya masih awam banget. Dan pada saat itu saya belum bisa nyetir sendiri. Saat saya diterima di PT itu, saya ditanya, kamu bisa nyetir nggak? Bisa Pak, cuma baru bisa. Ya usahakan bisa, bilang seperti itu kan. PT-nya bilang seperti itu. Dari masa tenggang interview sampai saya diterima kerja, kurang lebih 1 minggu lebih 10 hari, kurang lebih 10 harian lah. Jadi di 10 harian itu saya ngurusin A secepatnya, nggak tahu gimana caranya secepatnya. Habis itu saya belajar mengemudi, kursus ceritanya, belajar mengemudi. Dari belajar mengemudi itu kan ada tutornya tuh di samping saya, tutornya kan di samping saya di sampingnya yang pegang setir. Ini kursus ini belajar mengemudi. Saya pikir langsung canggih gitu ya, langsung bisa radius putar mobil dan lain-lain. Saya pikir seperti itu, ternyata enggak. Karena ini ya waktu itu tutor les mengemudinya itu orangnya gak sabar, gak serantanan. Jadi kita sebagai siswa yang les mengemudi juga menerimanya itu juga tergesa-gesa, tergopoh-gopoh. Jadi ilmu beliau yang ngajari nyetir itu nggak terserap sempurna. Bisanya malah otodidak, memberanikan diri nyetir di lapangan. Habis di lapangan 1 minggu apa 3 hari itu ya, 1 minggu apa 3 hari itu ada mobil juga, mobilnya keluarga. Waktu itu saya pakai wani-wanian, menang cacak kalah cacak. Akhirnya dari modal nekat, modal tatak, saya bisa nyetir agak lancar dikit, kurang lebih ya tadi 9 hari itu tadi langsung cus luar kota. Kantor nggak mau tahu. Setelah diterima kantor nggak mau tahu. Pokoknya harus bisa nyetir apapun caranya. Kacau. Ya saya jalani luar kota pakai Google Map, masih terantanan. Waktu itu masih terantanan ya. Jadi nyasar apa enggak, terus hero-heronya nyetir itu kayak gimana gitu kan. Masih terantanan. Tapi dari situ, dari terantanan itu kok ya lama-lama terbiasa. 1 minggu 2 minggu sampai 3 bulan itu masih terantanan. Maksudnya masih nggak takut di jalan raya. Apalagi kalau ada mobil-mobil besar. Itu wedi gitu. Saya waktu itu pertama kali bawa mobil itu bawa blind van ya. Waktu itu EPV. Jadi yang kaca belakangnya ditutup, jadi nggak bisa nengok belakang, bisanya lewat spion kanan kiri. Tadinya ya nggak terbiasa, tapi lama-lama terbiasa. Alhamdulillah lama-lama terbiasa. Istilahnya tadi wong bohongan. Dari bahan bangunan kaca tadi itu customernya ya baik-baik,
ada susu-susu, ai-ai, koko-koko, ya baik-baik. Saya di sana disambut dengan baik, artinya sebelum saya menawarkan barang yang saya bawa dipersilakan kasih teh, kasih kopi. Ya wis nyangkel di situ. Habis nyangkel owner dari toko itu bosan ngomong, maksud bosan ngobrol. Ya wis udah selesai pulang. Terus orderannya baru dikirim lewat WA. Pertama kali dapat orderan ya seneng banget ya. Pertama kali dapat orderan seneng sekali. 1 palet, 2 palet, 3 palet, sampai 1 tronton. Sampai yang punya toko saat ini sudah nggak ada, sudah meninggal. Ada salah satu toko di Banyuwangi, Muncar tepatnya. Itu dulu beliau itu tak punya ya, jadi toko pengecer kaca kecil banget Pak. Setelah saya ke sana, saya telateni, akrab, kita sharing cara membesarkan bisnis kaca itu gimana. Akhirnya pelan gede, Ustaz. Bangkit gede. Saya ingat banget, sampai sekarang itu masih ada orang. Dulu toko kecil gitu ya, di pinggir jalan toko kecil, jalannya juga kecil, jalan desa. Tapi saat ini, wah, gudangnya 4 bro. 1000 gudangnya itu kurang lebih itu 1 gudang 2000 meter. 1 gudangnya 4. Dulu cuma kaca, dari kaca seiring dengan berjalannya waktu ditambah gagang pintu, terus alumini. Dulu awalnya base-nya kaca. Sampai akhirnya toko itu terkenal di daerah Muncar. Sampai besar sampai saat ini, dan pengecer kecil yang di area situ semua order atau pesan kacanya dari dia. Istilahnya beliau itu distributor di radius rumahnya dia, di radius desanya dia, bahkan sampai kirim ke Jember. Saya nggak menyebutkan owner dan tokonya ya, karena saya tidak di endorse. Ya ini cerita pengalaman aja sambil lihat pemandangan jalan. Akhirnya sampai saat ini dia itu punya gudang tadi ya, terus mobil, rumah dan lain-lain, properti, tanah kering, tanah basah itu sawah, tanah kering itu pekarangan. Rumahnya dulu rumah peot biasa, sekarang tingkat, dan rumah tingkatnya itu ada beberapa. Alphardnya 2, Hammernya 1, Pajero-nya 3. Saya bercerita bukan berarti saya menitik fokuskan di harta bendanya beliau dari ceritanya, enggak. Cuma riwayat saya dinas luar kota. Jadi istilahnya dari toko yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, akhirnya menjadi agen dan distributor tokonya. Luar biasa. Kita ini bercerita ini ya tentang dinas saya keluar kota. Setelah itu saya di mebel luar kota juga. Mebel luar kota produknya adalah produk busa kasur, PU foam. Jadi orang taunya itu spon.
Kalau bahasa industrinya PU foam, PU foam, singkatannya polyurethane foam. Jadi dari bahan kimia. Dan foam itu terbentuk dari 7 bahan kimia dasar. Kebetulan background saya kimia, jadi agak nyantol gitu ya. Mengenai kimia agak nyantol. Di bahan kimia itu luar kota kurang lebih 2,5 tahun ya. 2,5 tahun lebih, kayaknya 26 atau 27 ya, 2,7 tahun. Dari Pasuruan cus ke timurnya itu arah Banyuwangi, Mentok, Alas Purwo. Kalau daerah selatan nyampe Malang Selatan, Donomulyo dan lain-lain. Dari awal saya masuk ke busa, saya itu kan nggak tahu menau masalah busa ya. Sama sekali nggak tahu masalah busa. Buta lah istilahnya. Pokoknya di batin saya itu cari omset. Saya cari omsetnya ya, yang saya lakukan sama dengan yang di bahan bangunan, nyangkruk di toko, berlama-lama nyangkruk di toko. Karena toko itu order nggak hanya order barang, atau istilahnya toko dan pabrik itu nggak hanya masalah buang omset fulus, nggak hanya itu doang. Toko juga butuh keakraban, teman ngobrol, teman curhat dan lain-lain sama. Jadi memperlakukan toko ya sama halnya kita memperlakukan seperti teman sendiri, nyantai aja ngobrolnya ngalor ngidul, nyantai aja. Akhirnya dari situ, setelah 3 bulan jalan, yang awalnya saya buta masalah perkasuran, masalah permebelan, akhirnya paham sedikit demi sedikit dari produknya kompetitor. Dulu itu nggak tahu produknya kompetitor apa, dari PT mana, pabrik apa, sama sekali nggak tahu. Karena kita jalani dan menjadi daily activity, keseharian, kewajiban, akhirnya tahu. Dan dari situ saya tahu seluk-beluknya busa, seluk-beluknya PU foam atau busa kasur. Tahu seluk-beluknya, oh busa bagus itu seperti ini, busa jelek itu seperti ini, tahu. Kalau nggak salah di area Banyuwangi Pucuk yang dekat Alas Purwo itu daerah Tegal Delima, kan radiusnya Alas Purwo. Misalkan ada yang tanya, kalau dari Laut Merah Bang berapa lama? Dari Tegal Delima ke Laut Merah masih 1 jam. Ini acuannya Tegal Delima loh ya, masih 1 jam perjalanan. Naik mobil masih 1 jam. Dan ternyata Banyuwangi itu sangat luas sekali, luas banget. Kalau tidak terbiasa ya kemeng kabeh, kemeng pikiran, kemeng raga, kemeng kaki, kemeng tangan, kemeng semuanya. Tapi enaknya luar kota itu gini, luar kota timur ya, luar kota timur termasuk Banyuwangi, dari Pasuruan ke Banyuwangi, luar kota timur itu meskipun banyak kompetitor, tapi area luar kota timur itu kalau menurut saya saat ini masih tergolong lahan basah untuk mengkrit produk kita. Karena memang masyarakatnya itu agak fanatik merek, cuman
Kalau kita sudah akrab dengan si toko dan ownernya dan lain-lain, maka si toko ini akan mengedukasi si customer. Misalkan si customer biasanya ambil barang A gitu ya, dengan kita datang ke toko rutin rajin ngobrol, si toko bisa mengedukasi produk B situ, karena market leader dari semua produk baik bahan bangunan, kimia, mebel itu adalah di retail, ada di toko, karena toko yang mengarahkan atau mengedukasi konsumen. Sebenarnya kita hanya penyedia aja ya, penyedia barang, hanya penyedia barang aja. Untuk jalan enggaknya ya tergantung si toko. Loh, misalkan ada yang tanya peran sales gimana bang? Sales berperan. Edukasi pertama kan dari sales ke toko. Selanjutnya toko menyerap dari edukasi sales disampaikan ke pelanggan. Seperti itu, karena memang daerah pinggiran itu kan masyarakatnya itu kan opo jari. Opo jari itu bukan berarti yang konotasi negatif ya. Opo jari itu maksudnya pasrah sama toko. Tapi sebagian ada yang punya prinsip sendiri, katakanlah ke toko saya mau produk A misalnya, nggak bisa dibelokkan, itu ada. Cuma lebih banyak prosentase customer yang bisa dibelokkan. Dibelokkan bukan berarti dibelokkan ke barang yang murah, enggak. Dibelokkan ke kompetitor maksudnya. Begitu. Jadi semuanya tergantung di toko. Kita ngobrolnya, chemistry-nya dapat apa enggak di toko itu kan, kita ngobrolnya tergantung si sales sama si toko. Ada yang bilang toko macet gimana bang? Toko macet itu sebenarnya bisa lunas kalau kita sabar dan telaten maintain. Meskipun dia nggak order, kita hanya nagih, cuma kita rutin ke sana, rutin kunjungan, istilahnya kalau bahasa kasarnya rutin nyangkruk di toko itu ya, pasti dibayar. Nggak mungkin nggak dibayar macet gitu, nggak mungkin, pengalaman saya. Karena toko yang macet tadi kan tokonya masih existing, masih buka, masih hidup, masih melakukan transaksi jual dan beli, ownernya pun masih di situ, nggak mungkin lari. Ya ada beberapa yang lari. Kalau toko itu memang udah asetnya udah keluar semua buat bayar utang si A, si B, si C, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu baru dia lari udah kehabisan ini. Tapi kalau toko yang macetnya kondisional karena keadaan ekonomi, misalnya kayak saat-saat ini kondisi pandemi kan masih ini ya, pasar itu masih lesu ya, apapun baik itu mebel, bahan bangunan itu masih sepi. Sepengetahuan saya bahan bangunan yang masuk proyek pun, proyek itu kan sebelum proyek jalan kan ada SPK, surat perintah kerjaan. Kalau kerjaan sudah turun, SPK udah turun dari pusat, otomatis uang juga udah turun. Nggak ada alasan untuk nggak bisa bayar, begitu. Jadi untuk semua itu, untuk kesulitan di lapangan itu sebenarnya bisa dikondisikan dalam konotasi yang positif ya, bukan konotasi negatif. Bisa dikondisikan bagaimana kita tektokannya dengan toko itu, bagaimana itu kan salah satu bentuk pengondisian agar toko itu mau bayar, melunasi dan ambil barang lagi. Itu kan salah satu pengkondisian antara si sales dan si toko, si retailer. Dan kebanyakan toko apapun bidangnya, toko bahan bangunan, toko kimia, toko mebel itu jarang sekali mau berhubungan dengan accounting kantor. Nggak mau sama sekali. Kadang-kadang plak ketiplak, pokoknya nggak mau tahu, aku nggak mau berhubungan sama accounting kantor. Kalau kayak gitu sebenarnya bukan nggak mau bayar, toko itu ditagih itu mau dengan cara baik-baik.
kekeluargaan, bukan by phone marah-marah, ya otomatis orang nggak membayar karena udah suntuk, udah jenuh, udah males menerima telepon aja, udah males. WA pun pasti diblokir, kalau nggak diblokir ya di reject. Jadi saya bukan begitu. Tapi kalau kita menagihnya baik-baik, nyangkel seperti biasa, kita follow up orderan, follow up RO, follow up repeat order, ya pasti akan dibayar. Istilahnya kalau orang Jawa bilang seteng sak sen pasti dibayar, entah itu 500.000, entah sejuta. Bahkan ada cerita toko saya yang mebel besar, dulunya sangat besar sekali, dan saat ini asetnya sampai nol asetnya. Otomatis kalau aset nol itu kan asetnya udah dibankkan semua untuk cari pinjaman, istilahnya kan seperti itu. Dengan kita maintain dengan baik, kunjungan toko dengan baik, rutin ngobrol sama si customer, dapat aja uang. Misalnya utangnya beliau itu 500 juta atau setengah miliar misalnya, kalau kita rutin lagi pasti dapat, pasti diusahakan sama beliau, karena si toko itu tahu kita kerja, si toko juga kerja. Mutualismenya di situ, mutualismenya. Kita sambung lagi rokoknya. Yang tadi rokok linting, sekarang rokok asli. Sambil menikmati pemandangan ya ke arah Jember, ke Banyuwangi, kita ngobrol santai sambil ngopi ya. Saya itu kadang-kadang kalau tidak keluar kota itu kangen, kadang-kadang kangen situasi di jalan, kondisi di jalan saat keluar kota itu kangen. Ya ada jenuhnya, makanya di-compare dalam kota dan luar kota. Karena suatu pekerjaan yang asing kalau sudah menjadi kebiasaan itu akan jadi kulino, dan itu ini ya istilahnya nikmat ya. Nikmat itu kan relatif ya, orang mengukur nikmat itu relatif. Kalau bagi saya itu nikmat ketemu toko yang udah kayak saudara, nikmat ketemu hotel saat keluar kota, nikmatnya di situ. Jadi tidurnya pindah-pindah, minggu ini ke hotel A, pertengahan minggu ke hotel B, akhir minggu ke hotel C. Nomaden, pindah-pindah hotel. Tapi sebenarnya pindah-pindah hotel juga biasa lur ya, karena memang sudah kewajiban, sudah menjadi aktivitas harian. Pindah-pindah mebel itu dulunya merasa asing artinya jarang ketemu keluarga di rumah, hidupnya mek di jalan tol, itu asing. Dan kaget, kadang-kadang berpikir masa saya tua di jalan, kadang-kadang berpikir gitu. Akhirnya setelah disyukuri, disadari, dilakukan dengan sepenuh hati, akhirnya ya nggak ada lagi pikiran seperti itu. Ya wis lah, ini pekerjaanku. Pekerjaan ini kan juga tidak lepas dari takdir ya, takdir yang di atas, tidak lepas dari takdir yang di atas. Kalau kita mensyukuri itu insya Allah akan berbuah manis. Meskipun entah itu kapan kan nggak tahu, tapi insya Allah berbuah manis. Saya yakin ya,
karena kita menempanya tiap hari kita tempa dengan aktivitas yang sama, rutinitas yang sama. Dari situlah nanti yang akan menjadikan sesuatu yang berharga. Kalau kita tempa itu kan yang tadinya jadi hal yang asik, berjalan dengan seiringnya waktu jadi suatu kebiasaan. Contohnya misal saya dulu dari Sidoarjo, mau saya kan Sidoarjo ya, YouTuber Sidoarjo, rek salam rek, kompak rek. Dari Sidoarjo ke Banyuwangi, meskipun ada tol bisa masuk dari tol arteri, bisa masuk dari tol Kejayan, Pasuruan, bisa masuk dari tol Nguling, turun ke Probolinggo Timur, ya kan mentok-mentoknya kalau saat ini ya di 2022 itu kan masih turun di Probolinggo Timur, nantinya kan akan nyambung sampai Banyuwangi. Kalau saya dengar ceritanya itu di radius Gilimanuk, nanti exit tolnya di radius Gilimanuk. Saat ini katanya yang saya dengar itu kabarnya masih pembebasan lahan. Mudah-mudahan Surabaya Banyuwangi atau Malang Banyuwangi itu nanti mudah-mudahan full tol. Jadi kalau perjalanan full tol kan efisiensi juga ya, efisiensi waktu. Kalau memburu waktu, kalau misalkan dinas luar kota dalam rangka kerjaan itu kan biasanya memburu waktu biasanya. Toko ini janjian jam sekian, toko ini jam sekian. Kita bisa menyesuaikan, bisa mengatur, bisa men-setting waktu itu, include waktu perjalanan di tol. Jadi sore hari pulang kerja on time tepat, tokonya tercover semuanya. Saya balik ke tema lagi tadi yang dari Sidoarjo ke Banyuwangi atau dari Surabaya ke Banyuwangi. Kalau ukuran saya pribadi, versi saya dari Sidoarjo ke Banyuwangi, saya pernah nyetir pakai tol ya, ini pakai tol, dan selepas tol itu melebar mampir ke toko-toko itu masih 6 jam full speed, masih 6 jam kejar-kejaran waktu, masih 6 jam. Saya pikir dulu waktu ada tol itu agak berkurang ya, karena saya melebar karena jadi 6 jam. Karena gini ya, karena di area Pantura, di area Pantura Pasuruan sampai Banyuwangi itu kan memang banyak ini ya, mobil niaga yang gede sekali, besar sekali mobil niaganya. Jadi kita menyalep pun ambil ancang-ancang, ambil posisi, itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan dari Sidoarjo ke Banyuwangi itu kan jalannya kan enggak begitu mulus ya, ada yang mulus, ada yang enggak. Apalagi musim hujan banyak enggak mulusnya, banyak yang lubang-lubang ya, karena dilewati mobil niaga tadi, dilewati Fuso, terkandek dan lain-lain ya. Karena itu ya salah satu macetnya di situ. Dan lampu merah juga faktor waktu juga, di saat kita di jalan itu faktor waktu juga, karena lampu merah kan nggak sama ya, detikannya itu nggak sama, ada yang sebentar, ada yang lama sampai 1 menit. Bahkan di Surabaya sampai ada slogan tua di jalan ya, karena lampu merahnya itu lama, kurang lebih 3 menit 2 menit, sedangkan nyala hijaunya kan detikan.
hitungan detik, 10 detik apa 15 detik gitu ya, terus lampu merah lagi. Ya salah satunya itu kemakan lampu merah, macet, belum lagi kalau hujan. Tadi faktor yang terdahulu yang saya ceritakan, yang awal-awal kan ada jalannya gelombang apa enggak. Kalau hujan wah beda lagi, malah lebih merambat lagi. Apalagi kalau ini ya, kalau arah dari Jember ke Lumajang, dari pintu keluar Probolinggo Timur arah Lumajang itu lumayan macet, tapi nggak lama. Terus dari Jember Kota ke arah Banyuwangi sudah lumayan dekat, cuma kadang-kadang macet di jalan mobil niaga. Macetnya juga nggak begitu macet, ya normal. Ya itu salah satu faktor juga memakan waktu dalam jam kerja kita, nguber waktu di toko-toko retail tadi. Daripada jenuh hanya melihat pemandangan kan sambil cerita-cerita kan enak. Oh iya, untuk teman-teman yang suka dinas luar kota atau luar kota, jangan lupa dopingnya pakai minuman yang mengandung ini ya, isotonik ya. Itu ternyata bermanfaat sekali untuk kebugaran kita, daya tubuh, daya tahan kita di jalan. Karena kalau kurang isotonik itu tubuh jadi gampang capek, gampang sekali capek. Bukan masalah ini ya, bukan masalah gemuk atau kurusnya seseorang, karena di jalan itu menyita pikiran juga menyita fisik di jalan itu, makanya gampang capek. Apalagi kalau macet dan banyak mobil besar itu bikin sepanel, yang tadinya slowly down cool jadi sepanel. Itu sih sepengalaman saya. Jadi dinetralisir pakai lagu-lagu dalam mobil biar agak fresh, sama dicampur dopingnya itu ya isotonik itu. Isotonik lumayan. Ini ada pengalaman menarik waktu saya luar kota. Saya waktu pandemi yang awal pandemi sekali itu kan sempat terpapar, nggak lama sempat terpapar. Di situ saya nggak tahu dopingnya teman-teman yang sesama luar kota itu, nggak tahu. Setelah saya cari-cari info, ternyata dopingnya teman-teman itu cuma dua, bukan cuma satu ya, cuma dua. Pertama air putih, kedua isotonik. Itu aja. Saya pikir pakai minuman berenergi yang mengandung kafein tinggi, saya pikir seperti itu. Ternyata enggak, sederhana, isotonik sama air putih yang banyak sama diselang-selingi minum isotonik, ternyata itu. Dan saya teman yang cerita seperti itu ke saya, sampai saat ini nggak pernah kena corona, dan itu yang saya pakai saat ini. Belum waktunya atau gimana ya, saya kurang paham. Cuma teman-teman yang bilang seperti itu kan bukan hanya satu orang, beberapa orang bilang seperti itu. Ternyata ya benar, tubuh ini fit. Maksudnya ya capek, namanya perjalanan itu kan capek, tapi nggak capek-capek banget gitu, enggak. Jadi istilahnya kita dehidrasi misal dehidrasi. Nah, dehidrasi itu bisa kita cukupi dengan minuman isotonik tadi. Tapi kalau hanya air mineral, nggak ngangkat, nggak ngaruh cuma sedikit. Cuma kan
untuk unsur isotoniknya sebagai tenaga, sebagai pembangkit tenaga itu enggak ngefek ke arah sana, kecuali kalau isotoniknya dibanyakin, misalnya 50% air 50% bagus. Ini saya nggak di endorse pabrik minuman isotonik, enggak, cuma ini sepengalaman saya, pengalaman versi saya. Dan itu ternyata efektif loh, efektif sekali. Saya ini sudah obesitas ya, tapi nggak banget. Seharusnya kan berat badan saya itu 65, dengan tinggi saya segitu bisa disimpulkan tinggi saya 172. Berat badan ideal itu seharusnya 60-an ya, 65. Saya saat ini berat badannya kurang lebih 80 lebih 84 ya, kan termasuk obesitas, makanya kan lengannya gede kayak gini. Karena saya itu kalau mau tidur itu pasti lapar dan makan dan nyemil. Kalau nggak nyemil nggak bisa tidur, makanya jadi gendut perutnya itu. Dan semenjak luar kota ini memang minim sekali olahraga, karena kan sudah keburu capek, sudah harus menyiapkan jadwal luar kota lagi, menyiapkan data-data toko yang sudah jatuh tempo, menyiapkan list orderan toko yang harus dieksekusi kantor, kan kayak gitu-gitu. Lumayan menyita, karena kan gini, capek fisik itu kan bisa ditanggulangi dengan vitamin, makanan yang mengandung serat tinggi dan lain-lain, protein, bisa kayak gitu. Cuma kalau capek pikiran, menanggulanginya agak susah, harus benar-benar dinolkan pikiran itu. Dinolkan artinya ya, kalau yang punya pengetahuan meditasi ya meditasi, dinolkan. Kalau yang nggak bisa meditasi ya dibuat tidur jangka waktu yang lama, itu akan segar kembali, insya Allah akan segar kembali. Saya cerita seperti ini karena pengalaman saya seperti itu. Oh iya dulur, untuk channel Donosam ini kan channel pemula, mohon support dan dukungannya. Mari saling mensupport, mari saling mendukung, biar perekonomian masyarakat meningkat dengan adanya YouTube ini. Saya dulunya nggak percaya bro, YouTube bisa menghasilkan, nggak percaya saya, karena waktu itu subscribe saya cuma 50 orang. Dan sebelum saya lanjut, terima kasih sekali sudah mensupport channel saya Donosam. Sekarang subscriber saya sudah 1K lebih ya, 1,5K ya. Terima kasih atas supportnya. Jangan bosan-bosan nonton channel Donosam, yang jelek dibuang, yang baik dipakai. Daily activity vlog saya ya seperti ini. Saya kerja, saya record. Sebenarnya tujuan saya YouTube itu untuk cari uang itu nomor 2. Pertamanya itu hanya numpang nyimpan di cloud YouTube, di penyimpanan YouTube. Karena kan gini, saat saya tidak luar kota atau libur gitu ya, saya kangen luar kota, saya bisa putar sendiri. Saya putar sendiri bukan berarti untuk nambah jam tayang, udah ada pikiran ke arah sana. Pikirannya ya hanya nostalgia. Jadi saya putar sendiri, saya lihat-lihat sendiri gitu. Jadi ada histori yang masih ada, yang menempel. Bahkan waktu lahiran anak saya, sebagian videonya itu hilang, sebagiannya saya upload ke YouTube. Di saat saya kangen banget anak saya waktu kecil, masih merah, baru lahir, saya putar videonya.
dan itu lumayan mengobati rasa kangen. Dulunya saya ke YouTube itu pemikirannya hanya uang, tapi ternyata sekarang enggak. Beda dengan berjalannya waktu, itu berbeda tujuan, bukan berbeda tujuan ya, apa ya bahasa sederhananya. Kalau dulu hanya uang, monetize uang gitu. Kalau sekarang beda lagi, yaitu tadi ingin mencari suatu kenikmatan di suatu hal yang baru. Dan bikin video atau kita ngobrol di depan kamera itu kan canggung ya. Dulu itu canggung sekali, nggak ada yang nonton ya tetap grogi meskipun nggak ada yang nonton. Tapi semakin kesini semakin nyaman artinya biasa aja, nggak ada grogi, nggak ada ini, biasa aja. Dulu mah wegah, males. Saat ini ya jadi suatu hobi ya. Saya bikin video itu jadi suatu hobi. Saya berharap channel saya berkembang dan banyak disukai banyak orang. Itu harapan pertama, berkembang. Dan yang kedua untuk saya sendiri, untuk flashback di masa lalu, melihat kenangan masa lalu. Dan setelah channel saya 1,5K, jam tayang juga sudah 4,5K, itu ternyata YouTube itu memberi apresiasi yang luar biasa. Meskipun belum jadi uang ya, masih terlist di webnya dia, belum jadi uang. Amplop pin juga belum terkirim karena belum terkumpul jumlah minimum pendapatan yang diisyaratkan sama YouTube. Kalau sudah memenuhi syarat, pendapatan minimum yang diisyaratkan sudah terpenuhi, itu bisa diambil, diuangkan. Begitu. Ya, hobi sekaligus syukur-syukur kalau menghasilkan. Hobi sekaligus cari uang nomor 2. Kan saya bilang cari uang bukan yang pertama kalau di YouTube, nomor 2. Hobi sekaligus menghasilkan kan lumayan. Apalagi kalau besar itu kan, kalau channelnya besar, dikenal banyak orang kan lumayan. Bisa mendatangkan endorse dan lain-lain, lumayan sekali. Kalau orang bilang nanti kamu jadi artis banyak uangnya, dulu ya asumsinya kan seperti itu. Sekarang setiap orang bisa jadi artis, cuma jadi artisnya artis yang bagus, entah itu motivasi, entah itu nilai yang terkandung dalam videonya, itu pun merupakan suatu artis. Art itu kan seni, ketambahan is itu kan jadi orangnya, seniman video. Tapi saya senang bermain YouTube ini, senang, ada kebanggaan tersendiri, bukan kebanggaan dilihat orang, bukan. Karena selain hobi mengabadikan momen-momen keseharian kita upload, tapi juga ada penghasilan, ada pendapatan juga. Begitu loh bro. Dan itu kalau kita berkaca dari youtuber besar, itu kan mereka kan pendapatannya kan lumayan, dan itu salah satu motivasi saya. Kalau keluarga sih nggak tahu ya, istri apalagi nggak tahu menahu soal YouTube, dan dia masih apaan sih YouTube, bikin video
ngomong-ngomong sendiri, apaan sih, kan gitu. Istri saya, tapi setelah saya tunjukkan estimasi pendapatan sama dia hanya jadi langsung antusias, men. Langsung antusias, ya wes pak, diseriusi YouTube. Jadi bilang gitu dianya. Tadinya nggak antusias karena memang kan logis ya, logis. Jadi seorang istri itu ingin mendapatkan nafkah finansial dari suaminya lebih, itu ya logis, wajar sekali. Makanya setelah tahu estimasi pendapatan, saya disemangati. Tadinya enggak, antipati juga enggak, semangat juga enggak, benci juga enggak, flat aja. Ada itu saya ingat istri saya bilang, ngapain sih bikin video? Ya saya diem aja, hobi, saya bilang gitu. Ternyata setelah ada estimasi pendapatan dan lambang dolarnya muncul di tiap video yang kita upload, dianya berubah 360 derajat. Iyalah kacau. Ya begitulah. Logis sih, tapi wajar, sangat wajar sekali. Karena apa ya, uang memang tidak menghidupi kita, uang itu. Tapi kita butuh hidup dengan adanya uang yang cukup. Jangan muluk-muluk yang berlebih, janganlah. Yang penting uangnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, ya sudah selesai. Kalau dikasih lebih ya alhamdulillah. Kalau masih cukup ya alhamdulillah juga. Yang penting ada ikhtiar, ada efforts, ada usaha. Yang penting seperti itu. Tapi kalau nggak ada effort, nggak ada usaha, minta finansial kita cukup, ya nggak masuk akal. Kalau nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha, minta finansial kita lebih, ya nggak logis. Karena manusia hidup ini kan diharuskan untuk berpikir logis. Kenapa logis? Ya karena kita ada raga, makanya diharuskan berpikir logis. Kita punya raga yang harus kita hidupi dengan hal yang kelihatan, contoh nasi, butuh makan, butuh istri, butuh anak, iya kan? Kepingin mobil, butuh mobil, kepingin rumah, butuh rumah, iya kan? Itu hal yang logis untuk kebutuhan hidup di dunia. Untuk menjadikan hati tenang, saudaranya raga itu kan ruh, ya meditasi dan ibadah. Ya meskipun saya sendiri ibadahnya bolong-bolong, tapi masih berusaha untuk jadi yang lebih baik agar menjadi imam yang sempurna di mata keluarga kecil dan di mata yang di atas. Yang di atas itu apa? Lentang, langit, awan, bukan ya, yang pencipta kita. Itu sangat logis sekali. Jadi kalau ada yang bilang si wanita itu atau istri kita itu rata-rata matre, enggak matre, karena dia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, bukan minta lebih, tapi meminta cukup beli pampers, cukup beli susu, cukup buat beli kopi untuk bikinkan kopi suaminya tiap pagi, cukup beli sabun, cukup beli odol, cukup beli pakaian, cukup beli mainan untuk anaknya yang masih kecil, cukup untuk beli vitamin-vitamin untuk anaknya,
cukup. Dan itu kata-kata cukup itu maknanya sangat mendalam sekali, guys. Sangat mendalam sekali cukup. Karena kita meraih kata cukup kalau tidak ditempa tiap hari, kalau tidak rutin, kalau tidak diistiqomahkan, ya nggak akan tercapai kata cukup itu, nggak akan pernah tercapai. Karena cukup itu saudara kandung dengan istiqomah. Kerja istiqomah, ya kan, makan istiqomah, kan makan kan istiqomah, termasuk ini juga istiqomah, ngerokok ngopi istiqomah. Nah, dengan istiqomah itu insya Allah kata cukup itu akan hinggap dalam hati kita, hinggap dalam keluarga kecil kita. Itu sih. Oke guys, perjalanan sudah mau nyampe. Kita ngobrol sambil santai, kita ngobrol-ngobrol aja. Bagi yang ingin ngobrol silahkan komen aja, nggak apa-apa. Ini lenteng loh, tapi enak. Lentengnya nggak bikin batuk, nggak bikin dada sesak. Lentengnya enak, lentengnya. Bakunya enak. Karena lenteng itu kan ya, full bako, murni bako. Nyampe mana saya tadi? Perjalanan sudah dekat, sudah mau nyampe. Karena saya juga kejar waktu. Pemandangannya bagus ya, bagus sekali pemandangannya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa rekreasi, belum bisa pelesiran dendean, ini kerja saya anggap refreshing lur, biar nggak terlalu sepaneng lur, saya anggap refreshing. Jadi refreshing wisata tapi difasilitasi. Soalnya kita ke toko juga nggak perlu sepaneng amat, toko juga nggak pengen orang yang menawarkan barang ke dia tapi sepaneng, nggak ada toko yang pengen seperti itu, nggak ada guys. Toko juga pengen enjoy. Jadi ada seorang yang menawarkan barang, bawa barang ke toko enjoy dengerinnya gitu. Jadi nggak ada pressing. Kalau kita misalkan nggak pakai bercanda, jadinya kan sepaneng, tegang. Kalau tegang itu ya di rumah aja, kalau malam tegang. Kalau kerja ya santai aja bro, slow but sure. Keseharian saya seperti ini loh, ya sangat membantu menghilangkan kepenatan. Ada kalanya dalam kota, ada kalanya luar kota. Itu sangat membantu mencari situasi yang baru biar enggak terlalu fokus dan sepaneng. Saya kali ini ke luar kotanya bawa ini ya bro, bawa pickup yang sudah ada muatannya mebeler, bahan plastik. Bagi para customer atau mebel di Jatim area
yang melihat video saya silakan DM di IG saya. Cara pesannya gimana, harganya berapa, silakan DM ya. Nanti saya info detail harganya, kuantitinya, pengambilan minim berapa, nanti saya info dengan senang hati. Karena memang barang yang saya bawa ini lumayan bagus, lumayan berkualitas. Saya dulu olahraga ya, jadi segini gede. Sekarang nggak pernah olahraga sekarang. Olahraga malam aja kalau weekend. Sari-sari tip sensor. Ini sore guys, sore hari kira-kira jam 4-an sore ya, di area Sempu, Banyuwangi, di salah satu destinasi tempat menginap yang murah meriah tapi bersih untuk para pelancong, para pekerja luar kota. Kopinya sampai habis guys. Saya nyecret tadi udah lumayan ya. Saya nyecret lumayan lama ya. Hampir 1 jam nyecret. Karena kalau langsung saya upload video record saya mengenai pemandangan, mengenai perjalanan, takutnya kena klaim hak cipta. Karena di mobil kan juga nyetel lagu, nyetel radio ya kan, takutnya kena klaim hak cipta. Kalau misalkan kena klaim hak cipta ya nggak bisa dimonet, kerja 2 kali, menghilangkan dulu klaim hak ciptanya. Begitu guys, terima kasih sudah sudi menonton video saya, sudah sudi mampir di channel saya, sudah sudi meluangkan waktu mendengar ocehan saya yang nggak begitu penting, kadang-kadang nggak penting belas. Ya wes, cerita pengalaman pribadi bro, biar bisa diambil hal positifnya bagi subscriber saya dan viewer unik di channel saya. Ini nanti tak translate bahasa Inggris, barangkali ada yang pengen denger ocehan saya, tak translate bahasa Inggris. Jadi translate-nya lumayan lama ya, nanti tunggu aja tayangnya kapan, tunggu aja. Wes lah, ngomong apa ya? Entek bro, rokok saya ono bro. Untuk mama yang di sana, jaga diri baik-baik. Jangan sampai masih kecil telat makan. Usahakan makan rutin dan teratur. Jangan dikasih snack aja, nggak baik untuk kesehatannya dia. Begitu ya bro. Salam semangat dari Donosan Channel. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya, like, subscribe, dan komen. Terbuka lebar untuk yang komen bagus monggo, komen jelek monggo, like monggo, dislike juga monggo. Terima kasih dari saya. Salam santun, salam hormat, salam sejahtera, salam sehat selalu. Oke guys, sudah kita lihat
tayangannya mantap. Ikuti terus perjalanan saya dinas ke luar kota. Semoga kondisi jalan dan lain-lain menjadi referensi Anda yang mungkin ingin berangkat ke luar kota, biar tahu medannya paling tidak, dan paling enggak objek wisata dan lain-lain di arah menuju Banyuwangi. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.